어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고인은 언제나 너에게 고인 Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Siska Butar-Butar dan saya di sini bersama dengan narasumber kita yaitu. Christina Natalia Panjaitan. Nah, di sini kami berdua akan membahas tentang Pancasila sebagai pandangan hidup masyarakat. Nah, Kak Kristi, saya di sini pengen tanya-tanya di seputar tentang Pancasila. Yang pertama itu apa sih gunanya Pancasila sebagai pandangan hidup masyarakat? Oke, baik. Pancasila sebagai pandangan hidup masyarakat ya. Menurut saya sendiri, karena Pancasila itu sebagai dasar negara ya, di mana dasar negara itu kan patokan untuk masyarakatnya melakukan kehidupan, melakukan pekerjaan ataupun hukum-hukum yang ada. Jadi setiap hukum yang ada, setiap peraturan norma masyarakat harus menjurus ke Pancasila. Kenapa Pancasila itu sebagai pandangan hidup bangsa, pandangan hidup bagaimana bangsa ini melakukan kehidupannya, melakukan perjalanannya dari masa ke masa seperti itu. Nah, tadi kan kita udah bahas nih tentang Pancasila sebagai pandangan hidup masyarakat. Nah, aku pengen tahu nih, Kakak, bagaimana sih Pancasila itu diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat? Kalau dari saya sendiri, mungkin dari contoh konkret saya ya, bagaimana saya menerapkan Pancasila sebagai pandangan hidup saya di masyarakat. Yang pertama, sila pertama sendiri kan ketuhanan yang Maha Esa, di mana setiap orang diizinkan untuk menganut agamanya masing-masing. Dan di sekitar saya juga tidak hanya karena saya berkeyakinan sebagai Kristiani ya, tidak hanya Kristen aja yang ada di lingkungan saya, ada juga yang beragama Islam, ada yang beragama Hindu, dan juga Konghucu. Jadi sebaik mungkin saya menghargai keberadaan mereka. Mungkin mereka ada yang ibadahnya 5 waktu, ya saya mengizinkan mereka, saya tidak pernah menghalangi mereka beribadah. Atau mungkin mereka ibadahnya itu agak berisik, maksudnya berisik di sini adalah mengganggu tetangga yang lain, tapi saya ya tetap menghargainya karena itu memang sebuah ritual kan. Lalu kemanusiaan yang adil dan beradab ya, sila kedua. Saya sendiri mengimplementasikannya dalam kehidupan bermasyarakat. Saya tidak pernah membeda-bedakan orang, baik itu orang yang berfinansial ataupun orang yang tidak berfinansial. Saya merangkul semuanya dan tidak pernah melakukan bullying seperti itu. Terus Persatuan Indonesia dalam kehidupan yang saya jalani sampai saat ini, yang saya terapkan itu adalah saya tidak pernah memicu sebuah pertengkaran. Jadi sebaik mungkin, sebisa mungkin saya menjaga kerukunan keluarga, kerukunan antar pertemanan atau kerukunan di dalam masyarakat. Kan saya juga ikut sebuah Karang Taruna ya, di mana Karang Taruna itu kan banyak sekali orang-orang idealis karena di situ ada banyak pemuda dari kalangan banyak suku, banyak agama, dan di situ rawan sekali nih adanya sebuah permasalahan, pertentangan atau adu ide. Nah di situ saya pernah berperan sebagai penengah seperti itu.
terus kemanusiaan yang adil, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Saya sendiri sampai di umur yang menginjak 20 ini kan masih belum pernah berpartisipasi sebagai pemilu ya untuk Indonesia, tapi saya pernah berpartisipasi sebagai pemilu di kalangan siswa, yaitu SMP dan SMA sebagai pemilihan ketua OSIS. Nah, di situ saya memanfaatkan suara saya mencobloskan hak suara saya ke pemimpin-pemimpin yang dicalonkan. Jadi saya tetap memanfaatkan hak pilih saya seperti itu, belajar untuk berdemokrasi. Terus keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang saya lakukan tidak jauh beda sih dari yang kemanusiaan yang adil dan beradab ya, memandang semua manusia atau semua orang yang bersentuhan dengan saya itu secara adil dan tidak membeda-bedakan. Mungkin dari strata sosial ya, kalau dari saya sendiri ada sih beberapa orang yang memang mendiskriminasi gitu ya, finansial dari teman-temannya. Tapi puji syukur saya masih tidak pernah mengalaminya dan tidak mau untuk menjadi orang seperti itu. Kayak gitu. Nah, tadi kan kita udah bahas nih tentang kayak gimana penerapannya sila pertama sampai sila kelima. Nah kan Indonesia ini sangat beragam ya Kak. Dan gimana sih cara menciptakan persatuan dari Sabang sampai Merauke ini agar menjadi satu kesatuan yang gak bisa dibubarkan oleh negara yang asing gitu Kak? Menurut aku, semuanya menurut saya ya, maaf. Jadi ini kan di lingkup universitas aja ya, kita kan bertemu dari Sabang sampai Merauke, dari ujung sampai ke ujung, baik itu dari Papua, dari Sumatera, dari Sumba, dari Jawa, lebih tepatnya karena kita di Indonesia ya. Mungkin emang banyak banget sih perselisihan, apalagi kita itu harus toleransi kalau ada orang suku lain belajar suku kita. Kadang kan kita tuh terbesit kayak jelek banget dia ngomongnya, logatnya ya kan. Padahal mereka tuh pengen belajar, pengen sama-sama mengenal budaya. Ya itu sih yang harus dijaga. Kalau saya sendiri sih, saya tetap menghargai orang-orang yang mau belajar budaya baru, karena beberapa kan saya tuh baja ya, Batak Jawa, teman-teman saya, tapi saya tuh kentalnya Jawa, medoknya Jawa, bahasanya bahasa Jawa. Nah teman-teman yang di daerah lain, orang-orang Sulawesi, orang-orang Sumatera itu kan banyak merantau ke sini. Seperti saya. Ya benar, seperti Siska ya. Nah banyak dari mereka itu kayak pengen belajar ngomong enggih, terus pokoknya banyak kata lah yang mungkin mereka ucapkannya itu aneh gitu loh, logatnya lucu gitu loh. Tapi saya tetap menghargainya. Saya nggak pernah sih, saya berkemungkinan kecil untuk mengejek mereka, soalnya mereka kan dalam proses belajar juga, penyesuaian ya. benar, dan harus bisa menempatkan diri sih. Maksudnya kita juga harus bisa menempatkan diri gimana kalau kita di posisi orang itu, kita lagi belajar bahasa baru, lagi belajar budaya baru, tapi kita diolok-olok, kan rasanya nggak enak. Jadi sebisa mungkin menghargai setiap orang yang mungkin mau belajar
belajar Mengenal budaya budaya baru. Terus terkait dengan persatuan itu kan lingkup budaya ya. Ada juga lingkup ideologi, banyak banget kan ideologi yang mungkin menjadi apa ya, pemicu perpecahan Indonesia, begitu ideologi yang bersifat membela diri sendiri dan menganukan orang lain banyak banget. Menurut aku sendiri sih kalau terkait ideologi, aku nggak bisa mendebatkan hal itu karena aku takut juga melangkah lebih jauh nanti malah tambah konflik besar kayak gitu. Nah, tadi kan kita udah bicara nih tentang persatuan, keadilan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kalau misalnya ada nih Kak, masyarakat yang nggak mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya sehari-hari, itu menurut Kakak gimana orang yang seperti itu? Aku menyikapinya atau gimana? Orangnya gimana gitu kalau misalnya Ciri-cirinya, ciri-ciri orang yang tidak mengamalkan. Ciri-ciri orang yang tidak mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sih biasanya dia tuh suka banget membuat konflik. Dia suka jadi provokator. Nah itu sih yang pasti apa ya, itu pemicu perpecahan sebuah negara. Maksudnya dia tuh suka kalau ada pertengkaran nggak panas nggak enak nih kan gitu kan. Ada kan orang yang seperti itu, mereka apa ya, menimbulkan api-api perpecahan, adu domba dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya baik-baik aja nih golongan ini, apa kelompok ini, adu domba ya? Adu domba di lingkup kerja kelompok aja kan pasti bisa lah dinyalakan itu sumbu perpecahan. Nah ini kan Kak lagi panas-panasnya tentang pemilihan presiden nih kan Kak, bulan Februari. Nah kita kan sebagai anak muda nih sekarang, apa sih peran kita sebagai anak muda dalam pemilu tersebut? Apalagi kan suara kita paling didominasi dalam cawapres bulan Februari. Oke baik, kalau dari aku sendiri ya sebaik mungkin menggunakan hak suara kita dan dipastikan itu adalah hak suara dari diri kita sendiri, bukan campur tangan dari mungkin wapres dan cawapres yang akan maju nantinya. Jadi semoga rakyat-rakyat pemuda-pemuda Indonesia ini bisa lebih netral aja sih. Jadi memilih yang memang menurut mereka percayakan negara ini. Nah, kan pasti penting dong anak muda zaman sekarang untuk berpartisipasi dalam pemilu. Nah, kenapa begitu penting? Karena hak suara kita ini kan satu ya, tapi satu ini kan berharga banget gitu loh buat wapres cawapres yang akan maju nantinya. Jadi pilihan kita itu bergantung sama masa depan Indonesia nanti. Kalau kita salah pilih atau kalau kita nggak milih, pasti kita bakal kecewa. Kayak kenapa aku nggak milih beliau ya waktu dulu dicalonkan. Oh iya, kenapa aku pilih mungkin salah pilih karena disogok atau karena ya yang lain lah. Aku tahu lah pasti permainan politik ya. Pasti ada kecewa, dan kecewa itu gak mungkin bisa terlupakan karena kan 5 tahun yang akan datang pasti ada efeknya gitu.
Dan kita tahu kan, misalnya anak muda ini kayak merasa nggak penting tuh pemilu, apa itu pemilu, nggak ada gitu efeknya sama kita, padahal efeknya itu nggak kita terima sekarang dan akan kita terima 5 tahun ke depan. Dan bagaimana cara kita meningkatkan partisipasi anak muda tersebut dalam pemilu jika memang pemikirannya sudah seperti itu duluan. Dan bagaimana nasib negara kita ke depannya jika anak mudanya saja sudah berpikir seperti itu. Berarti kayak ini ya, menyikapi anak-anak yang bodo amat gitu ya Iya. sama dunia politik, sama dunia perpemiluan. Kalau dari aku sendiri, aku bakal ini sih, bukan provokasi, apa sih, bakal kayak kamu nggak milih gitu di waktu Februari besok, karena kan hak pilih kita itu kan Penting. kan satu suara itu penting banget. Jadi mungkin aku bakal ini sih, aku kemarin kan ada pemilihan juga nih, pemilihan ketua UKM Kristen. Nah aku juga kan di situ tuh aku buat story biar teman-teman semua itu milih juga biar nggak golput. Jadi aku akan lakukan hal yang sama untuk pemilu kali ini. Terus aku mungkin bakal posting kalau aku nih aku udah milih nih hak suara aku udah menggunakan hak suara aku dengan baik di media sosial biar teman-teman yang lain juga ada aku tak mungkin bakal posting kalau aku nih aku udah milih nih hak suara aku udah menggunakan hak suara aku dengan baik di media sosial biar teman-teman yang lain juga ada aku tak milih juga lah gitu. Terus kan kadang ya orang-orang perantau itu kan dipersulitkan sama surat undangan pemilu. Kan setiap orang yang memiliki hak pilihnya itu ada di daerah masing-masing kan, diusahakan. Kalau selama nggak ada di daerah itu, mereka tuh harus ngurus surat buat pemilu di hari-harinya. Nah, mungkin semoga di sistem yang tahun depan 2024 itu bisa dipermudah sih, karena hal itu tuh juga buat mahasiswa, buat orang-orang kerja yang di luar kota itu kayak merasa kesulitan dan males buat nyoblos gara-gara pengurusan administrasi itu. Semoga sih harapannya Indonesia bisa lebih praktis lagi dalam pengadministrasian pemilu ini gitu. Udah habis materi. Nah, kakak kan ikut salah satu kegiatan Karang Taruna ya. Nah, apa sih salah satu kegiatan yang lain yang kakak ikuti yang sesuai dengan yang kita bawa hari ini, yaitu tentang pandangan masyarakat tentang Pancasila? Oke, kalau dari aku sendiri, aku nih namanya suka berbaur kan, maksudnya suka dunia sosial. Dan selain Karang Taruna, aku tuh juga terjun di organisasi, tapi organisasinya ini bernaungan sama keagamaan. Namun kita semua itu nasionalis, tidak sefanatik itu gitu sih. Mungkin hal-hal yang berbau kenegaraan ya terkait dengan organisasi. Yang pertama ada pemilihan umum untuk para calon ketua. Jadi kita itu memilih ketuanya itu tidak tertutup, secara terbuka dan semua orang tahu. Dan kemarin juga aku jadi saksi penghitungan suara, dan itu tuh satu pengalaman yang Nggak terlupakan ya boleh bagus juga gitu loh. Ternyata begini ya caranya orang itu menghitung suara, caranya kita itu meminimalisir kecurangan baik itu golput, baik itu ketidaksesuaian suara. Jadi tidak ada
kecurangan, maksudnya kayak nyogok oh ini aja, ini dilebihkan aja suaranya, nggak ada seperti itu. Jadi itu berhubungan sih sama tema hari ini, Pancasila sebagai pandangan hidup, kejujuran sih, lebih ke kejujuran. Kan Pancasila juga mengajarkan kita hidup jujur gitu. Nah, Kak, kalau misalkan dalam organisasi pasti sering ada perselisihan seperti Kakak ikut Karang Taruna tentang kayak pemilihan itu. Nah, pasti ada dong faktor yang pemicunya itu apa, semisalnya. Kalau dari aku sendiri, kalau dari pengalaman-pengalaman yang aku tahu ya, Karang Taruna ini terpicu pertengkarannya, terpicu perselisihannya itu gara-gara ide. Karena kan anak muda itu kan banyak banget idenya ya. Satu ide gak terrealisasi aja kadang itu buat kelompok-kelompok. Jadi kelompok pro dan kelompok kontra. Circle. Nah, itu yang buat sebuah perpecahan, sebuah pertengkaran. Tapi sepanjang aku menjalani Karang Taruna yang ada di daerahku, terselesaikan semua sih untuk circle-circle-nya atau kubu-kubunya gitu. Ada Pak RT, Pak RW yang menaungi, karena memang butuh banget penasehat untuk bisa menetralkan suasana gitu. Nah, Kak, dalam sila kelima kan ada tentang keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, kita tahu kan bahwa di hukum Indonesia ini semua yang ada di sila itu nggak semuanya terrealisasi ke kehidupan masyarakat. Ada nih contohnya hukumnya lancip ke bawah, tumpul ke atas. Dan Kakak pernah nggak sih ngalamin hal tersebut dalam kehidupan Kakak gitu? Aku sendiri sepertinya ya, aku lupa sih. Kayaknya aku masih belum pernah ditindas karena ketidakadilan. Bersyukur sih aku selalu ada di hal-hal yang tidak membela kesana dan kesini gitu loh, netral. Tapi banyak banget sih kejadian-kejadian kalau hukum di Indonesia ini menindas orang-orang yang mungkin kecil dan malah membela atau mempermudah orang-orang yang punya kuasa, punya uang kayak gitu ya, punya startup. Dan itu menurutku berarti sila yang keadilan sosial ini belum bisa diterapkan atau belum bisa direalisasikan di setiap lingkup masyarakat Indonesia. Kalau di lingkupku sendiri aku belum pernah seperti itu, tapi aku pernah ada kisah gitu ya, maksudnya ada anak yang emang notabene dia tuh kurang mampu secara finansial, tapi dia itu bagus dalam akademik. Namun karena sebuah hal, jadi ada ketimpangan gitu loh. Jadi penguasa ini lebih memilih orang-orang yang berduit, orang-orang yang bisa menyuplai kebutuhan mereka. Kebutuhan ini maksudnya itu pembangunan fasilitas kayak gitu, daripada orang-orang yang punya IQ tinggi, punya kemampuan akademik tinggi tapi tidak bisa menyuplai mereka. Kebanyakan pening gitu kan mikirnya gitu ya, kekuasaan itu bisa buat iman seseorang itu goyah karena ada uang. Nah, untuk menyikapi orang yang suka digoyah sama kekuasaan atau jabatan, itu kan merupakan tantangan dalam memperkuat Pancasila kan. Nah, caranya untuk memperkuatnya itu gimana? Memperkuat iman gitu. Oke, baik. Kalau dari aku sendiri, jadi pemimpin itu kan ternyata tidak gampang ya.
banyak banget tekanan dari sosial, tekanan dari dirinya sendiri, dan tekanan moral. Kalau dari aku sendiri, karena kemarin aku juga berkesempatan sebagai ketua pelaksana sebuah acara ya, benar banget. Tekanan itu ada di mana-mana. Di mana kita itu sebagai Dituntut pemimpin sempurna. benar. Sebagai pemimpin itu harus punya pemikiran yang luas. Pemikiran yang luas ini maksudnya kita nggak bisa memikirkan satu pihak aja. Oh, kita lebih mementingkan panitia nih daripada peserta, itu nggak boleh, itu nggak adil. Dan hal tersebut itu kadang bikin sebuah acara atau sebuah event itu berantakan pasti, karena ada bentrok nantinya takutnya. Terus kalau waktu itu kita juga ada urusan sama pihak kampus terkait dengan gedung dan lain sebagainya. Dan hal itu juga kita harus pintar negosiasi, kita harus pintar membangun relasi juga. Jadi jadi pemimpin itu ndak segampang itu. Belum lagi digoda dengan adanya uang-uang uang-uang kegiatan kan. Sebisa mungkin kita memanfaatkan uang yang diberikan itu untuk kelancaran acara. Maksudnya pasti ada sih secara manusia kan, setiap pemimpin apalagi kalau nominal uangnya sangat besar, itu kan pasti ada aja yang memanfaatkan untuk hal-hal yang lain ya, maksudnya hal-hal pribadi. Tapi puji Tuhan kemarin itu keuangannya bisa tertutup dengan baik, dan memang sih ada sisa, tapi itu bisa dibagikan atau bisa dibuat bersama-sama dengan panitia lain sebagainya, bukan untuk kepuasan pribadi. Tapi kan pemimpin-pemimpin Indonesia ini kan banyak banget ya yang mengambil keuntungan dari kekuasaan yang mereka miliki. Ya itu sih, itu semua tergantung dengan iman dan Keteguhan hati. Gimana ya, karena iman itu kan tidak bisa diukur ya, itu adalah tanggung jawab diri masing-masing. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang misalnya budaya yang ada di organisasi kakak kan dalam lingkup universitas. Nah, di sini aku pengen tanya nih kak, kan tahu nih kalau misalnya banyak nih budaya asing yang datang ke Indonesia, dan itu kan merupakan salah satu tantangan bagi anak zaman sekarang untuk mengikuti tren itu atau tetap berpegang teguh pada Pancasila. Nah, menurut kakak itu gimana? Karena aku ini anaknya suka Korea juga kan ya. Aku sendiri tetap mengikuti tren, tapi kalau tren itu mengarah kepada perpecahan negara, atau maksudnya aku lebih cinta Korea daripada Indonesia, itu aku bisa membatasi sih. Karena gini, kita hidup di Indonesia, ya kita harus hidup menurut pandangan dan ideologi negara itu. Kita boleh kok gemar artis Korea, kita boleh gemar kebudayaan Korea, tapi kita juga harus tetap memegang teguh ideologi, terus tetap juga untuk memelihara kelestarian budaya, baik itu bahasa, tarian, atau seni-seni lukis kayak gitu. Terus menurutku sih, kenapa sih di Indonesia ini banyak banget orang yang lari ke luar negeri gitu ya, terus gak mengakui Indonesia lagi dengan bakat mereka, karena terkadang di Indonesia ini kurang penghargaan, dimana mahasiswa ataupun siswa yang punya bakat terpendam nih terkadang disepelekan. Harusnya sebagai tenaga pendidik bisa menggali potensi-potensi yang ada dalam diri anak-anak bangsa,
biar anak-anak bangsa ini bisa bertumbuh dan berkembang di negaranya sendiri dan bisa membangun citra Indonesia yang lebih baik gitu. Karena kalau di Korea maupun di Jepang mereka tuh lebih dihargai karena keunikan karya seni, keunikan atau talenta-talenta yang mungkin berefek gitu loh. Nah, tadi kan kita sudah bahas panjang kali lebar nih Kak tentang persatuan dan kesatuan di Indonesia. Dan buat Kakak, terima kasih atas waktunya nih kan. Jadi apa sih pesan dan harapan Kakak buat anak-anak muda sekarang ini agar dapat membangun Indonesia yang lebih maju lagi? Kalau dari aku, semoga anak-anak di Indonesia ini bisa semakin cinta sama budayanya dan tetap menerapkan hukum-hukum yang ada sesuai dengan Pancasila. Dan jangan lupa untuk memilih nih tahun 2024 karena suara kalian adalah suara emas untuk kemajuan Indonesia. Gitu sih. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan bersama dengan Kak Christina Panjaitan. See you next time guys. Dadah. Bye-bye.